Sejumlah rumah sakit di Provinsi Lampung terindikasi membuang limbah medis berbahaya di tempat pembuangan akhir sampah Bakung, Bandar Lampung. Salah satunya Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Dari hasil penelusuran tim Kupas TV, TPA Bakung di Kecamatan Teluk Betung Timur ternyata tidak hanya menjadi tempat penampungan sampah rumah tangga. Lokasi ini juga menjadi tempat pembuangan limbah medis dari beberapa rumah sakit, klinik kesehatan, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Tim Kupas TV menemukan banyak limbah medis bercampur dengan limbah plastik dan sampah rumah tangga. Limbah medis yang ditemukan diantaranya bekas botol infus, selang infus, masker, bekas jarum suntik, baju alat pelindung diri, dan sarung tangan medis. Para pemulung setempat mengaku sudah sering menemukan kantong berisi limbah medis. Bahkan dalam kantong plastik medis itu juga kerap ditemukan surat atau nota bertuliskan nama rumah sakit yang ada di Kota Bandar Lampung. Dalam kantong plastik medis berwarna kuning bertuliskan infeksius yang berisi limbah medis, ditemukan juga surat atau nota yang kopnya bertuliskan Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Menurut pengakuan para pemulung, pembuangan limbah medis ke TPA Bakung sudah berlangsung lama, sebelum terjadi pandemi COVID-19. Saat memulung limbah medis, para pemulung hanya memakai sarung tangan kain yang sudah berwarna coklat. Bahkan sebagian pemulung tidak memakai masker saat memilah limbah medis yang akan diambil. Limbah medis yang sudah dikumpulkan biasanya dijual setiap 2 minggu sekali ke pengepul. Bekas botol infus dijual dengan harga Rp4.000 per kilogram. Botol bekas infus ini dijual 2 minggu sekali dengan penghasilan rata-rata Rp800.000. Para pemulung mengaku sebenarnya mereka takut saat memulung limbah medis. Namun hal itu tetap dilakukannya karena hanya itu cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan uang. Rumah Sakit Urip taunya dari Rumah Sakit Urip dari mana Bang kita? Ya memang supirnya ngomong. Supirnya ngomong. Jenis apa mobilnya? Truk atau apa? Kontainer, nah kayak gini. Oh, kontainer gitu ya Bang? Milik pemerintah ya? Iya. Dalam seminggu itu berapa kali Bang? Sekali. Sekali, seminggu sekali. Oh. Limbah selain infus gitu apa aja Bang? Limbah medis yang kita jual. Botol aqua. Terus kalau jarum suntik Bang? Enggak kan? Enggak ya, jarum suntik enggak ya Bang? Cuma botol infus saja ya Bang ya? Iya. Aqua gelas. Jadi kalau suntik itu kita buang ya Bang? Itu sampahnya apa aja Pak? Ya, kalau dibilang sih kurang tahunya apa-apanya nggak tahu. Sebab di mobil langsung jatuh, langsung diangkat sama mobil. Tapi biasanya ada kayak botol infus gitu-gitu Pak? Ada botol infus, ya botol ini. Cuma udah diambilin dulu sama soplinya sih, sama tukang sapunya. Oh, Kalau hasil-hasilnya, itu cuma hanya sampahnya aja. oke. Makasih ya Pak. Ya. Dari hasil temuan di lapangan, wartawan Kupas TV lalu mencoba menghubungi pihak Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Wakil Direktur Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Dr. Rio Rimbo saat dikonfirmasi baik melalui handphone atau WhatsApp tidak memberi jawaban. Sementara saat tim Kupas TV mendatangi langsung Rumah Sakit Urip Sumoharjo, petugas mengatakan bahwa setiap konfirmasi harus melalui surat tertulis. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Sahriwansah mengatakan bahwa TPA Bakung bukanlah tempat pembuangan limbah medis B3, namun hanya diperuntukkan bagi sampah rumah tangga dan sejenisnya. Untuk itu pihaknya akan memberikan teguran langsung ke rumah sakit yang melakukan pembuangan limbah ke TPA Bakung. Yang ditemukan adanya di TPA Bakung, perlu kita sepakati dulu bahwa TPA Bakung itu adalah menampung sampah rumah tangga atau sejenisnya yang bukan merupakan limbah B3. Seandainya limbah medis yang ditemukan adanya di TPA Bakung itu semata-mata dilakukan oleh oknum dari rumah sakit tersebut menyalahgunakan daripada kesepakatan yang telah dibuat. Kesepakatan yang telah dibuat bahwasannya limbah medis yang berupa limbah B3 itu harus dileburkan oleh perusahaan tertentu, di mana di Kota Bandar Lampung perusahaan tersebut belum ada. Oleh sebab itu limbah tersebut harus dikirim ke Pulau Jawa, contohnya ke daerah Tangerang, dengan beberapa rumah sakit yang sudah
melakukan kerjasama dengan perusahaan yang ada di Tangerang, tentunya memperoleh manifest. Nah, dari manifest tersebut ya kita bisa mengontrol ke rumah sakit dan dari perusahaan tersebut juga langsung memberikan tembusan manifest itu kepada kita. Jadi yang dilakukan pelanggaran diduga pelanggaran oleh Rumah Sakit Urip Sumoharjo itu semata-mata adalah oknum dari pihak mereka sendiri. Hari ini kita akan melakukan teguran resmi dan langsung akan mengontrol ke rumah sakit dari Urip Sumoharjo. Diketahui pengelolaan limbah sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melakukan kegiatan pengelolaan sampah sesuai norma, standar, prosedur, atau kriteria sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, atau perusakan lingkungan dapat dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 10 tahun, dan denda antara 100 juta hingga 5 miliar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 60 disebutkan para pelaku pembuangan limbah berbahaya bisa diancam hukuman paling lama 3 tahun dan denda 3 miliar. Dari Bandar Lampung, Sri, Kupas TV melaporkan.